بداية المحاضرة يعني نرحب شيخنا. السلام عليكم، كيف حالكم يا شيخنا؟ عليكم السلام ورحمة الله حياكم وبركاته. الله. حياكم أهلا الله يا شيخ. وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. عفوا يا شيخنا، نستأذنكم قبل بداية المحاضرة من قبل الجامعة ممكن نعلن بعض الإعلانات حوالي 3 دقائق فقط إن شاء الله. ثم بعد ذلك نبدأ المحاضرة. نستأذن يا شيخ، عفوا. طيب خيرا، لا بأس. Ya ikhwah sekalian, alhamdulillah Syekh bersama kita telah hadir Syekh Asim Al-Qaryuti untuk menyampaikan muhadharah tentang bulan Rajab dan Sya'ban, ya, yang insya Allah ini akan rutin diadakan pada setiap bulan di pekan ketiga secara tematik, membahas materi-materi aktual yang diadakan oleh Kampus Islam Darul Quran was Sunnah. Ya, alhamdulillah insya Allah kita rutin setiap bulan ada pekan ketiga pada malam hari jam 8 malam sampai jam setengah 10, 1 jam materi, setengah jam tengah jawab. Silakan bagi antum dan antuna sekalian dapat bergabung, ya. Terus ini gratis untuk umum, bisa juga di-share ke teman-teman yang lain, dan Kampus Islam juga sudah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang ingin mendaftar mengikuti perkuliahan kita yang kelas karyawan hanya di hari Sabtu jam 8 sampai jam setengah 3 dengan 3 mata kuliah, ya, setiap hari Sabtu, ditambah kajian sebulan sekali, ya, tambah kajian bersama masyayikh sebulan sekali. Itu kita rutin adakan setiap pekan ketiga. Bagi teman-teman yang ingin kuliah di sini resmi, dapat pelajaran bahasa Arab dan ilmu syar'i, maka di sini tempatnya. Enggak bentrok dengan waktu kerja, karena kita di hari Sabtu saja dan ijazahnya resmi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Narju min al-Ustaz Rijal liyutarjim asy-Syekh. Al-Ustaz Rijal, hadarta indhamamta. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Naam ya Syekh, fi hadhihi laila sayutarjim muhadarataka sadiqi al-Ustaz Rizal Fuad. Alhamdulillah qad idamma fi al-majmu'ah. Lidzalika nu'ti fursatan li al-Ustaz Rizal li tarjamah muhadarah asy-Syekh wa ila fadilati Syekh li ilqa al-muhadarah falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اتبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيه الأجور جميعا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya, Fadilatul Syekh hafizahullahu taala memberikan ataupun mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk kita semuanya balasan yang terbaik yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di semuanya di acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Naam, Fadilatul Syekh. موضوعنا كما في الإعلان عن شهرين عظيمين، ألا وهما شهر رجب وشهر شعبان. وإن كان رجب قد انتهى وكان يحسن الوقت أن يكون في رجب حقيقة، ونتكلم عن الشهرين. أما رجب فقد مضى، ولكن
نتكلم بما ييسره الله عز وجل حول هذا، ونسأل الله التوفيق والسداد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul ataupun tema yang telah tertulis dalam flyer yang disebarkan, bahwasanya berkaitan dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Meskipun telah kita ketahui bahwa bulan Rajab telah selesai dan telah usai dan tersisa bulan Sya'ban, akan tetapi insyaallah dengan segala keadaannya kita akan berusaha untuk membahas 2 bulan yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya dan juga dengan bimbingannya. Nah, fadilatul Syekh. الله يحفظك ويبارك فيك. أولا شهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم الأربعة. الأشهر الحرم 4 أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورابعها رجب فرد الذي هو وحده ليس متواليا مع الثلاث السابقة. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan haram yang 4. Sekali lagi bahwa Rajab merupakan salah satu dari bulan yang haram yang berjumlah 4 bulan. Bahwa 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Nah, Syekh. وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الآية الكريمة أبانت أن الأشهر عند الله 12 شهرا ومنها 4 حرم، وبينت السنة هذه الأشهر ال4 كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dalil dari bahwasanya bulan Rajab termasuk dari bulan-bulan haram adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang diharamkan ataupun yang dimuliakan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. Minha yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yang haram tersebut. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan dari sunnah. Di situ dijelaskan bahwa bahwasanya 4 bulan tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan, yang menunjukkan akan keutamaan 4 bulan haram tersebut. وهذه الأشهر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berada di Sahihain, 2 kitab sahih, di mana diantaranya secara pemahaman kita bahwa arti dari hadis tersebut kurang lebihnya adalah sesungguhnya waktu ini, zaman ini telah berputar sebagaimana sesuai dengan bentuknya ataupun circle-nya. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan haram.
3 bulannya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, yaitu Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab yang ada di antara 2 bulan yang lain, yaitu Jumadal Akhir dan juga di bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, fadhil. الظلم محرم في كل وقت وكل حين، ولكن الله عز وجل قد جعل لهذه الأشهر حرمة خاصة، فالظلم فيها أشد وأعظم، ولذا قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تعصوا الله، لا تظلموا أحدا. Sesuatu yang zalim ini hukumnya haram dan terlarang. Akan tetapi kezaliman lebih keras larangannya secara khusus di bulan-bulan haram. Bahwasanya kezaliman ini di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sangat-sangat berat. Ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyakiti orang lain dan lain sebagainya. ولهذا قال الله عز وجل عن القتال في هذه الأشهر: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الأشهر الحرم يحرم القتال فيها إلا للضرورة القصوى عند مباغتة العدو، وإلا هي أشهر حرم يحرم القتال فيها. Bahwasanya bulan haram ini adalah bulan yang diharamkan di dalamnya peperangan, bulan yang diharamkan di situ pertempuran, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, bagaimana hukumnya berperang di dalam bulan tersebut. Qul qitalun fihi kabir. Bahwasanya katakanlah bahwasanya berperang di bulan tersebut adalah tidak boleh, adalah hukumnya haram. Bahwasanya diharamkan peperangan di bulan ini kecuali sesuatu yang darurat. Misal ketika musuh sudah memasuki wilayah kita. Akan tapi ketika selain kondisi hal tersebut, maka tetap hukumnya haram. هذا الشهر العظيم شهر رجب محرم كما سبق أن ذكرنا الظلم، ورأس الظلم وأكبره هو الشرك بالله، ومحرم في كل حين. هذا الشهر ليس هنالك فضل خاص للعبادات فيه يمتاز عن غيره، بمعنى الصيام فيه صيام التطوع كالصيام في غيره، قيام الليل كالقيام في غيره من الأشهر. ليس هنالك دليل خاص على مضاعفة الأعمال الفاضلة، لكن الذي يضاعف فيه هو السيئات. أما الأعمال الفاضلة فلم يرد دليل على ذلك. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى له كتاب عظيم بعنوان تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، أبان فيه عن عدم صحة الأحاديث في فضله على سبيل الخصوص، وليس هنالك أدعية معينة ولا صلوات خاصة، لا صلاة الرغائب ولا غيرها، ولا أي عبادة على وجه الخصوص. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang haram sebagaimana yang disebutkan, dan
sebesar-besarnya kezaliman sebagaimana yang kita ketahui adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Mengenai bulan Rajab, ini tidak ada keutamaan secara khusus ya, yang menyebutkan tentang keutamaan yang khusus dari bulan Rajab ini. Bukan dari qiyamul lail ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan akan dilipat gandakannya amalan-amalan saleh di bulan ini. Akan tetapi yang akan dilipat gandakan adalah dosa dari keburukan-keburukan yang dilakukan. Ini akan dilipat gandakan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang mulia disebutkan tentang Tabyinul Ajab ya. Tentang Rajab. Itu di situ kitab itu menjelaskan ya, tentang betapa mengherankannya tentang keyakinan seseorang yang dilakukan dengan amalan saleh di bulan Rajab. Di situ menyebutkan tentang ketidaksahihan, ketidakbenaran ya, tentang hadis-hadis yang menyebutkan ada doa-doa khusus ya, bahwasanya ini tidak sahih, tidak betul tentang di situ tentang salat, baik salat yang lainnya ataupun salat ghaib dan lain sebagainya. Karena ini membutuhkan dalil yang sahih. Nah, وكذلك ليس هنالك عمرة تسمى عمرة رجبية لها فضيلة خاصة في أداء العمرة برجب، فهو كالشهور الأخرى عدا رمضان، فجاء فيه فضل خاص، عمرة في رمضان تعدل حجة. وكذلك ليس هنالك في رجب شيء من الاحتفالات بالإسراء والمعراج في ذكراها المشهور في كثير من البلاد المنتشر، هذا ليس من السنة في شيء. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada amalan-amalan khusus yang disebutkan dalilnya akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan sekalipun adanya ibadah umrah secara khusus di bulan Rajab, ini tidak ada dalilnya dan tidak betul. Umrah di bulan Rajab sama dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya, kecuali bulan Ramadan. Di situ ada dalil khusus yang menyebutkan keutamaan akan umrah di bulan Ramadan. Dan tidak betul bahwasanya ketika bulan Rajab ini diagungkan dengan mengadakan ihtifal ataupun mengadakan pesta ataupun peringatan seperti Isra Mi'raj dan yang lainnya seperti yang telah masyhur diselenggarakan di berbagai negara, tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyelisihi sunnah. Nah, وأما شهر شعبان الذي نحن فيه هذا شهر عظيم وللعبادة فيه بعض اختصاص كما سنبين إن شاء الله فيما دلت عليه السنة. Adapun bulan Sya'ban ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Di situ ada beberapa ibadah-ibadah yang dikhususkan dengan dalil-dalil yang sahih, yang insya Allah akan kita jelaskan, yang akan kita sebutkan keutamaan-keutamanya dari hadis-hadis yang ada. هذا الشهر كما نعلم ما بين رجب وشعبان، ولعل استمرار الغفلة عن الصيام، فجاء التوجيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات وعلى وجه الخصوص الصيام في هذا الشهر، الإكثار منه للدلالة على فضله استعدادا لرمضان. Bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering kali manusia, kita semuanya ada kelalaian, ada ghaflah di sini untuk meningkatkan ibadah-ibadah.
Dan terkadang seseorang lupa untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Padahal ada taujih, ada panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan ibadah-ibadah dengan bentuk yang khusus. Contohnya yaitu berpuasa dengan memperbanyak puasa di bulan ini, sehingga ini akan melatih kemampuan dan kesiapan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. وفي الحديث كما في النسائي عن هذا الشهر العظيم يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان، أي المقصود غير شهر رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فضيلة لشهر رجب بأنه ترفع فيه الأعمال، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام منه. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, dari hadis sahabi Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah ditanya oleh Usamah, "Wahai Rasulullah, belum pernah aku melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa bulan ini adalah bulan yang kebanyakan manusia itu lalai untuk memperbanyak ibadahnya. Dan juga bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan ke Tuhan kita, maka aku suka ketika diangkat amalku, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai, suka agar amalan-amalannya ini diangkat dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Nah, fadilatul Syekh. نعم الله عليك وجزاك الخير. طيب. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي صحيح مسلم بلفظ أن النبي كان يصوم شعبان كله، أي يكثر صيامه حتى يقال كله. Dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau menyebutkan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Beliau Ummul Mukminin mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat puasa yang lebih banyak puasanya selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga disebutkan bahwa ada sebuah hadis di Sahih Muslim bahwa yang dimaksud dengan puasa bulan Sya'ban seluruhnya, maksudnya adalah sangat-sangat banyak jumlah puasanya di bulan tersebut, sampai disebutkan berpuasa seluruh bulannya. Nah, fadilatul Syekh. وجاء في حديث عند ابن ماجه وغيره حسنه بعض أهل العلم فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، فيه إن الله تعالى ليطلع
في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث يعني على ثبوته قلنا بعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه. هذا أولا لا يعني أن تخص ليلة النصف من شعبان بعبادة، لا بصيام ولا بقيام. إن وافق صيام الإنسان الصيام المعتاد أو قيامه القيام المعتاد طبعا هذا لا إشكال فيه. أما يصوم لأجل النصف من شعبان أو يقوم الليل لأجل النصف من شعبان فهذا ليس من السنة. هذا فيه أيضا حرص المسلم على أن يصفي صدره من الشحناء والبغضاء لإخوانه المسلمين، وهذا أمر مطلوب سواء أكان في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها. المسلم يحرص على تنقية صدره من الغل والحقد على أخيه المسلم. Nah, عليك. nah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwa dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala turun pada malam tengah Sya'ban, ya, malam setengah Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa setiap muslim kecuali orang-orang yang musyrik ataupun yang musyahin. Dan para ulama ya, ada yang menghasankan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini, ada yang melemahkan hadis ini. Akan tetapi berkaitan, terlepas dari hal itu, bukan berarti kalaupun itu hadis yang hasan, bukan berarti menyengaja ibadah baik itu berpuasa ataupun itu qiyam untuk menyengaja beribadah di malam tersebut. Akan tetapi kalau seseorang sudah terbiasa ya, untuk siam ataupun qiyam di malam tersebut, ya, ini tidak masalah. Akan tapi yang menjadi masalah adalah saat menyengaja untuk berdiri beribadah di malam tersebut karena adanya hadis tersebut. Adapun yang berkaitan bahwa kita harus melepaskan kedengkian yang ada dalam diri kita kepada setiap muslim, ini adalah perkara yang dianjurkan bukan hanya di malam tersebut, akan tetapi di seluruh hari-hari di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ولا شك أن الصيام في هذا الشهر العظيم شهر شعبان هو مدرسة، إذ يعود المسلم نفسه على الصيام ويهيئها للصيام في شهر رمضان ليكون صياما براحة بغير مشقة عليه، وكذلك يعتاد أن يمسك لسانه في صيامه استعدادا لأن يضبط نفسه في رمضان حتى ينال الأجر العظيم. Tidak diragukan lagi bahwa berpuasa di bulan Sya'ban ini merupakan madrasah atau merupakan tempat pendidikan yang akan membiasakan seorang muslim untuk lebih siap untuk menyambut bulan Ramadan, supaya puasa di sana terasa ringan, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan terasa ringan. Ya. Maka ketika seseorang juga berusaha di bulan ini sudah mulai untuk menjaga lisannya dari perbuatan ataupun dari perkataan-perkataan yang tidak baik, maka ketika bulan Ramadan dia akan lebih ringan untuk menjaga lisannya, sehingga dia akan memperoleh ajru minallah ataupun mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, ونحن نعلم ما في فضل رمضان العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها تجعل المسلم ينوي
عندما يصوم في شعبان ينوي أن يصوم رمضان ويسأل الله أن يحييه لرمضان ليصوم رمضان وليقوم ليل رمضان وأن يوفق لليلة القدر في رمضان. نيته هذه فيها أجر عند الله، وإن أدرك رمضان فهو بخير ونعمة، وإن فاته رمضان والآجال بيد الله عز وجل فالله يكتب له أجره على نيته وعلى عزمه أن يصوم رمضان وأن يقوم الليل وأن يحيي ليلة القدر. Sebagaimana hadis yang termaktub dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga man qama, barang siapa yang qiyamul lail di malam tersebut, ya, ataupun dan juga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban dan seterusnya, yang berdiri ataupun beribadah di Lailatul Qadar, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Maka ketika seseorang berpuasa ataupun ketika seseorang beribadah di bulan Sya'ban ini dengan tujuan agar mendapatkan 3 hal yang telah dijanjikan dalam hadis tersebut, agar mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan, maka niatnya ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Sehingga ketika seseorang bisa bertemu dengan Ramadan, maka ini nikmat yang besar, kesempatan yang luar biasa. Tetapi jika qadarullah seseorang tidak bisa bertemu dengan Ramadan karena ajalnya sudah sampai sehingga wafat terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui akan niatnya, sudah dicatat, dan azamnya yang kuat, kemauan yang serius sudah tercatat, sehingga tidak akan ada yang sia-sia, dan pastinya semuanya sudah tercatat dengan izin Allah Subhanahu wa taala niat tersebut. وهذا الشهر العظيم شهر شعبان كما اتضح لنا من صيام النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصيام لا في هذا الشهر استعداد لرمضان. وقد يكون هنالك سؤال: كيف نستقبل شهر رمضان في هذا الشهر العظيم؟ Bulan Sya'ban adalah bulan yang di situ sangat jelas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasanya, bagaimana itu semuanya untuk persiapan menuju Ramadan. Mungkin terbesit dalam pikiran kita, tentang bagaimana sebenarnya cara untuk mempersiapkan kita, untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? ولا شك أن أعظم الاستقبال لشهر رمضان أن يؤدي الإنسان حق الله استعدادا لصيام رمضان. فمن كان عليه صوم واجب، وبخاصة إذا كان من شهر رمضان الماضي قضاء، رجلا كان لمرض أو سفر، أو امرأة لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو رضاعة، فعليهم المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان. أعظم ما يؤدي المسلم هو حق الله سبحانه وتعالى. Tidak diragukan lagi bahwa sebesar-besarnya, seagung-agungnya hak yang wajib dipenuhi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang memiliki hutang, memiliki tanggungan, terutama pada tahun kemarin yang punya hutang puasa, entah karena sebab safar atau sebab sakit,
ataupun perempuan yang mengalami haid ataupun nifas, melahirkan ataupun menyusui, ya, maka ketika ada kesempatan di sini masih ada hari-hari tersisa untuk segera membayar hutangnya, ya. Karena sekali lagi bahwa seutama-utamanya hak yang harus dipenuhi adalah hak Allah Azza wa Jal. Karena itu segeralah untuk menutupnya. وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقضي رمضان في شهر شعبان، وأخبرت عن سبب تأخيرها إلى هذا الشهر، ولا شك أن القضاء هو موسع ليس عاجلا، هنالك فسحة لأن يقضي الصائم ما كان واجبا عليه في رمضان متى شاء، ولكن المسلم يبادر والأعمار بيد الله. عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، وبينت سبب ذلك أنه كان يشغلها الرسول صلى الله عليه وسلم بخدمته لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya beliau menyelesaikan tanggungan-tanggungan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Dan kita ketahui bahwasanya kesempatan ataupun waktu dan tempo untuk membayar hutang-hutang di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban yang muwassa', kewajiban yang waktunya lama sampai datangnya bulan tersebut di tahun yang depan. Bukan sesuatu yang harus segera segera dibayarkan. Oleh karena itu, seseorang boleh untuk menggantinya kapanpun selagi belum datang bulan Ramadan yang baru. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kenapa sampai mengakhirkan qada puasa Ramadannya sampai bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena ada perkara yang menyibukkan, yaitu perkara untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda alaihi salatu wassalam, dan itu adalah alasannya, bukan karena sengaja untuk mengakhirkannya. Nah, fadilatul Syekh. من فاته الصيام الواجب الماضي لشهر رمضان وجاء رمضان ولم يصم القضاء الذي يجب عليه ولم يكن عنده عذر في التأخير، فيجب عليه أن يصوم بعد رمضان. وبعض أهل العلم يوجبون الكفارة أيضا مع هذا الصيام، ولكن عليه الاستغفار من هذا التأخير، فحق الله عظيم، ويحرص المسلم على أداء ما أوجب الله عز وجل عليه قبل دخول شهر رمضان، وهذا من أعظم الاستعداد بأن يقضي ويؤدي حق ربه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, jika seseorang ketinggalan ataupun tidak sempat sama sekali untuk mengqadha yang wajib sampai akhirnya datang bulan Ramadan yang baru, maka seseorang wajib ketika tidak ada uzur, tidak ada alasan yang syar'i yang di situ menjadi penyebab kenapa dia artinya sampai datang Ramadan tapi dia belum juga membayar hutang puasanya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia wajib untuk berpuasa sebagai kafarah. Dan juga sebagian ahlul ilmi menyebutkan bahwa ini wajib untuk ditambahkan dengan kafarah ataupun dengan yang lainnya. Adapun yang tidak mewajibkannya juga disebutkan ini harus memperbanyak istighfar. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa menunaikan yang wajib, bahkan itu termasuk hutang puasa, ini termasuk sebaik ataupun sebesar-besarnya persiapan, azam isti'dad, itu dengan
menunaikan hak Rabbnya, hak Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh. بعد ذلك حقوق الآدميين، إذا كان المسلم عليه حق تجاه أخيه المسلم فيجب أن يؤدي حقه قبل رمضان. وذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Itu adalah yang berkaitan dengan hakul adami, itu yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, hak-hak sesama muslim. Ini harus ditunaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya dalam sebuah hadis yang artinya, ya, barang siapa yang memiliki mazlamah ataupun memiliki tanggungan ataupun memiliki hutang kezaliman, ya, maka hendaklah segera minta agar dihalalkan ataupun diminta dimaafkan, ya, ataupun agar minta direlakan, ataupun bagaimana cara supaya saudaranya menjadi rela dan ridha. Karena akan datang suatu hari di mana tidak akan berguna dinar dan dirham, yang ada adalah akan diambil kebaikan-kebaikan dari orang yang menzalimi untuk dikasih, untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan jika sudah habis seluruh kebaikan-kebaikannya, maka akan diambilkan keburukan-keburukan dari orang yang terzalimi untuk dilemparkan ke orang yang menzalimi. Nah, أحسن الله إليك. وهذا الحديث يدلنا على أن من كان عليه دين أو حق للناس من حقوق ويقدر على أدائه فيجب عليه أداؤه. Oleh karena itu, barang siapa yang seseorang memiliki hutang, ya, hutang yang berkaitan dengan harta, dan bentar lagi akan mendatangi bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk segera memberikan ataupun menyelesaikan piutang tersebut, ya, supaya segera selesai perkaranya. Assalamualaikum. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فلهذا الواجب أداء الحقوق سواء أكانت مالية أو غيرها. Nanti gak kedengeran, chat aja kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, ya, kezaliman untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman terlebih-lebih untuk makhluknya. Maka marilah kita berusaha, ya, berusaha untuk meniadakan kezaliman pada diri kita. Ketika sudah terjadi, maka segera minta keridhaan dari yang terzalimi. Baik itu berkaitan dengan maliyah, yaitu sifatnya harta, ataupun yang berkaitan dengan selain harta tersebut. إذا استغاب المسلم أحدا من إخوانه أو استغابت المرأة أختا لها أو أذنب المرء بنميمة أو أذى، فالواجب أن يتحلل إن استطاع ممن اغتابه، وإلا أكثر من الاستغفار له وذكر محاسنه وفضائله تكفيرا عما سلف من خطأ ومعصية من غيبته. Assalamualaikum. Oleh karena itu, jika seseorang, ya,
seseorang telah terjadi ya, ataupun telah mengghibah saudaranya, ataupun seorang saudari telah mengghibah saudari sesama muslimah yang lainnya, ataupun telah terjadi namimah, adu domba dan lain sebagainya, telah terjadi ghibah, maka hendaklah seseorang bertaubat ya, hendak berhenti dari hal tersebut dan memperbanyak istighfar, memperbanyak minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar dengan adanya istighfar tersebut seseorang akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan yang telah lalu, dan juga ditambah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang pernah diribah ataupun orang yang pernah dinamimahkan. Nah, barakallahu. وكذلك من أمور هذا الشهر العظيم شهر شعبان والاستعداد لرمضان أن يبادر الإنسان إلى صلة الرحم، وبخاصة من كان يقطعها فيصل رحمه، ومن كان بينه وبينهم تقصير فيصلهم في شعبان حتى يقبل على شهر رمضان ويكون واصلا لرحمه غير قاطع. Kemudian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mempersiapkan bulan Ramadan adalah untuk menyambung tali silaturahmi, untuk menyambung tali silaturahmi, terkhusus kepada orang yang terputus silaturahminya. Ya, maka segera di bulan ini untuk menyambungnya kembali, supaya seseorang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan semuanya telah kembali, tidak ada permusuhan, tidak ada yang terputus hubungannya dan saling diam-diaman, akan tapi seseorang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan saling ridha semuanya. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله. ومن أهم الأمور في الاستعداد لشهر رمضان أن يتعلم المسلم أحكام الصيام، يعرف ماذا يجب أن يمسك عنه في صيامه، يعرف ما الذي يفسد صومه ويبطله، يعرف ما المستحب في الصيام، ما العبادات التي يحسن أن يفعلها ويكثر منها في شهر رمضان. العلم هو الأساس في العبادة لله سبحانه وتعالى. Kemudian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah untuk senantiasa memperdalam ilmunya. Untuk memperdalam ilmunya, yaitu ketika seseorang berusaha untuk memahami hukum-hukum puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang mustahab, apa saja yang dianjurkan, apa saja ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan sebagai penambah pahala puasanya, apa saja yang harus diperbanyak dan apa yang harus dikurangi. Ini semuanya berdasarkan ilmu, ya. Karena ilmu adalah asas ataupun pokok dari seluruh kegiatan-kegiatan terutama yang dilakukan di bulan tersebut. وعلى سبيل الخصوص الأولاد والبنات الذين أقبلوا على الصيام بعد البلوغ، إذا بلغ الولد أو بلغت البنت فعندئذ يجب أن يعلموا الأحكام المتعلقة بالصيام، وتعرف المرأة الأحكام الخاصة بالحيض والنفاس، وأنه لا صيام عليها في الحيض والنفاس، وتعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة، وأن الحيض لا تصوم فيه ولا تصلي، بينما إذا كانت في استحاضة فتصوم وتصلي. هذه لا بد منها من علم ومن فقه، ولا بد أن يعلم كما ذكرت من دخلت في هذا، وتعلم الأم ابنتها بصراحة ووضوح، والأب يعلم ابنه ماذا يجب عليه. Assalamualaikum syekhana.
Kemudian secara khusus hendaknya seseorang memperhatikan putra-putrinya ketika terkhusus setelah tiba waktu baligh, ya, ketika waktu baligh sudah tercapai usianya, maka wajib untuk diajari tentang salat dan tentang puasa. Khususnya anak perempuan ketika sudah terjadi haid, ya, maka diajarkan bagaimana hukumnya, bagaimana hukum tentang nifas dan lain sebagainya, bahwa ketika sedang haid dan nifas tidak boleh untuk melaksanakan salat dan juga tidak berpuasa, tapi nanti menggantinya. Kemudian dijelaskan apa sih itu darah istihadah dan lain sebagainya. Ketika haid dan nifas tidak melaksanakan salat dan tidak melaksanakan puasa, akan tapi ketika istihadah, ya, ini tetap melaksanakan puasa dan tetap mendirikan salat. Sehingga ini semuanya berkaitan dengan ilmu fikih yang wajib untuk diajarkan. Seorang ibu hendaknya dia menjelaskan hukum-hukum ini kepada putrinya dengan penuh perhatian dan dengan cara yang jelas. Dan juga seorang ayah mengajarkan anak laki-lakinya agar semuanya paham dan diajarkan secara lemah lembut. Assalamualaikum. آمين وإليكم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن الأمانة والمسؤولية أن يحافظ الإنسان على أهله وأولاده ويبعدهم عن نار جهنم بتعليمهم التوحيد ليوحدوا الله، ويعرف الشرك ليجتنبوا الشرك، ويعرف العبادة والطاعة ليقبلوا على الله، ويعرف المعصية ليبتعدوا عنها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari api dan batu. Alaiha malaikatun ghilatun syidad, yang di situ ada malaikat-malaikat yang di situ sangat tegas dan tidak akan pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk terus menjaga dirinya dan juga keluarganya yang dimilikinya, yang disayanginya, menjaga dirinya dari neraka, menjaga dari siksa jahanam, wal'iyadzubillah, menjaga keluarganya dari benteng-benteng agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, dan juga agar bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Seseorang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketaatan itu dilaksanakan, dan mengajarkan maksiat agar supaya dijauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. الواحد منا لو رأى ولدا في الطريق والنار قريبة منه تكاد تلتهمه ويحترق، هل يجلس المرء بعيدا ولا يسعى في نجاة هذا الولد من الحرق من هذه النار؟ لا يمكن للإنسان أن يترك هذا الولد مهما كان بعيدا وإن كان لا يعرفه، فكيف بالإنسان بولده وأولاده؟ ومن أي نار؟ من نار جهنم. كيف نترك أولادنا نحثهم على الصلوات وأن تؤدى في أوقاتها، ونعلمهم على الصيام وندربهم على الصيام كما كان السلف يدربون أولادهم وصغارهم على الصيام كما كان الصحابة، وكانوا يصنعون لأولادهم اللعب من العهن من القطن يسلون بها أنفسهم حتى يأتي وقت المغرب. هكذا من يحافظ على أولاده، هكذا من يريد أن
يبتعد أولاده من نار جهنم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapati ada anak kecil yang ada di jalan dan di dekat anak kecil tersebut ada api yang sangat membahayakan dia dan hampir-hampir saja membakarnya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja atau kita akan menjauhkannya? Ya, tidak mungkin kita biarkan. Nah, itu adalah anak orang lain, bukan anak kita. Lalu bagaimana jika yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita jaga diri kita dan keluarga kita? Pasti kita akan lebih menjaganya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melatih diri kita dan juga melatih keluarga kita untuk sholat dan juga melatih untuk berpuasa. Sebagaimana para salaf, ya, mereka melatih anak-anaknya, melatih putra-putrinya untuk puasa sebagaimana mereka melatih untuk sholat. Dan di antara sebagian sahabat, ya, mereka serius betul-betul mendidik putra-putrinya untuk berpuasa. Sehingga mereka buatkan mainan dari kapas ataupun dari kain untuk mereka mainkan agar mereka bisa menahan lapar sampai datangnya waktu maghrib. Kita lihat betapa seriusnya mereka dalam mendidik putra-putri mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu puasa ini. Barakallahu fikum. ولهذا ما أجمل أن يجمع الرجل أهله وأولاده قبل رمضان بأسبوع ويجلس يبين لهم فضائل هذا الشهر ويقرأ كتابا صغيرا مختصرا في أحكام الصيام وما ينبغي أن يكون عليه الصائمون حتى يدخل رمضان ويكون على علم وبصيرة فيقبلوا على العبادة كما أوجب الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, alangkah bagusnya jika seorang kepala keluarga mengumpulkan anggota keluarganya menjelang Ramadan, kira-kira 1 pekan, 1 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan, mengumpulkan mereka dan membaca kitab yang berkaitan dengan ahkam siyam, berkaitan dengan hukum-hukum puasa, keutamaan-keutamaannya dan lain sebagainya, sehingga anggota keluarganya dan juga dirinya akan bisa memiliki ilmu dan juga basirah, memiliki pengetahuan, memiliki bekal agar bisa melaksanakan sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله. ومن الاستعداد لشهر رمضان المبارك في هذا الشهر العظيم شهر شعبان أن يقبل الإنسان على رمضان بتوبة خالصة يتوب إلى ربه من التقصير في الطاعات، من الذنوب والمعاصي، من ظلم العباد، والتوبة بأن يقلع عن المعصية ويبتعد عنها وبأن يندم عليها وبأن يعزم على ألا يعود إليها مع أداء حقوق الآدميين إن استطاع أن يؤدي حقهم. Assalamualaikum ilaikum. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan-persiapan yang juga penting adalah dengan berusaha menyambut bulan Ramadan dengan taubat yang murni, dengan taubat yang khalisah. Itu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari segala jenis dosa, berhenti dari segala jenis maksiat, berhenti dari segala jenis kezaliman, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyesali perbuatan-perbuatan zalim ataupun maksiat yang pernah dilakukan, dan juga berusaha untuk berazam secara kuat
agar tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah dilakukan. Berbeda dengan hak-hak adamiyin ataupun berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Ini kalau memang berkaitan dengan harta maka segera dikembalikan. Adapun ketika berkaitan dengan kehormatan orang lain maka dengan memperbanyak istighfar dan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang pernah dizaliminya. Barakallahu fikum. فيكم بارك الله. شهر رمضان شهر القرآن كما نعلم جميعا، وفي هذا الشهر شهر شعبان ينبغي أن نستعد لشهر رمضان بالإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم. وأنبه بهذا الخصوص على أمرين. الأمر الأول أن مع قراءة القرآن وما فيه من فضل بكل حرف 10 حسنات كما في الحديث، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مع هذه الفضيلة يجب أن نحرص على فهم القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، فيجعل برنامج نستعد في هذا الشهر باختيار كتاب خفيف مما فيه تفسير مختصر لكلام الله عز وجل بما يتناسب معنا ومع الأولاد ومستوياتهم، ويجعل هذا من البرنامج اليومي مع التلاوة والإكثار منها، أن يقرأ من تفسير وجه صفحة واحدة أو صفحتين أو ما تيسر كل يوم حسب الطاقة، لأن تدبر القرآن هو المطلوب مع القراءة وليس بالقراءة وحدها. وقد قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما قال سبحانه: ليدبروا آياته، ليدبروا، تأملوا. فليس قراءة القرآن فقط هي التي فيها الأجر والثواب، لا بد أن يصاحب ذلك الفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. Ahsanallahu ila syekhina. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, adalah bulan yang di situ merupakan kekhususan Al-Quran. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, ya kita berusaha untuk mempersiapkan, untuk memperbanyak qiraatul Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh menyebutkan tentang dua perkara yang di sini sangat penting. Perkara yang pertama adalah tentang qiraah, yaitu tentang membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya akan diberikan setiap hurufnya itu 10 kebaikan, ya. Dan tidak dikatakan bahwasanya alif lam mim ini adalah harf, ya. Bukan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan kemudian lam satu huruf dan mim satu huruf yang akan mendapatkan kebaikannya. Oleh karena itu kita berusaha untuk betul-betul mengamalkan hal ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya bukan sekedar qiraah, bukan sekedar membaca, tapi juga harus disertai dengan tadabbur, disertai dengan kita berusaha memahami maknanya, memahami tafsirnya. Oleh karena itu penting bagi kita seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kita berusaha untuk menyusun jadwal ataupun schedule di situ tentang adanya tafsir mukhtasar sesuai dengan kemampuan, bisa setiap harinya 1 halaman, 2 halaman, dan ataupun yang sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi bukan hanya sekedar tilawah, bukan sekedar membaca Quran tanpa ada pemahaman, tapi harus dengan adanya pemahaman, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Qur'an, atau sebenarnya hati mereka itu ada kuncinya, ya. Dan juga di ayat lain, liyadabbaru ayatih, ya, supaya mereka mendapatkan pemahaman yang maksimal dari
ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi membutuhkan pemahaman yang diperlukan dengan tadabbur. Barakallahu fikum syekhana. المسألة الثانية التي أريد أن أبينها ونهتم بها وهي أن قراءة القرآن لابد أن تكون في الصلوات السرية، وكذلك في قراءة القرآن في خارج الصلاة بتحريك اللسان والشفتين، وليس قراءة في النفس هكذا مثلا. ثم سمعتم شيئا، وأنا أيضا وليس بلازم أن يسمع، لكن بينما الآن أقرأ إذن هنا تحريك للسان والشفتين، بتحريك اللسان والشفتين تكون القراءة. أما القراءة السابقة من غير تحريك للسان والشفتين ليست قراءة، هي تأمل في هذا المكتوب في هذا القرآن، ليست قراءة، وليس فيها أجر حرف ب10 حسنات. والأشد من ذلك والأخطر أن الصلاة لا تصح إن قرأت الفاتحة وهكذا لا تحرك لسانك وشفتيك، لابد هكذا، وهذا أمر خطير. وقد قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن القرآن لابد له من حركة اللسان. وكانوا يعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته باضطراب لحيته، وهو يقرأ تضطرب لحيته من حركة الفكين واللسان والشفتين. فالقراءة ليست قراءة نفسية، فلا بد من ذلك، وعلى هذا أهل العلم. Barakallahu fikum syekhana. Kemudian perkara yang kedua adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran, terutama di salat-salat sirri ya, salat-salat yang di situ sir ya, dan juga di luar salat. Ya. Ini harus menggerakkan dua bibir ya, menggerakkan dua bibir saat membaca Al-Quran dengan tidak mengeraskan, tidak masalah. Tapi harus ada gerakan-gerakan bibir. Jadi jangan sampai seseorang membaca Al-Quran hanya dengan membayangkan ya, seperti yang misalkan oleh Fadilatul Syekh, yaitu tidak boleh ketika seseorang hanya membaca Al-Quran dengan ini tidak boleh, tapi harus adanya tahrikul lisan meskipun tidak ada suaranya. Ada gerakan lisan, yang penting ada gerakan lisan meskipun tidak disyaratkan harus ada suara. Meskipun ya sesekali boleh tanpa suara, dan juga kadang dengan suara yang keras, kadang tanpa suara. Yang penting ada gerakan lisan. Sehingga kalau seseorang hanya membayangkan tanpa ada gerakan lisan, seperti misalnya, maka ini tidak termasuk dari yang dijanjikan berupa 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Dan ini bukanlah qiraah. Dan juga sholat yang dilakukan bacaannya tanpa adanya gerakan lisan, ini tidak sah. Tidak sah, sekali lagi mohon diperhatikan, ini tidak sah. Dan dalilnya sangat jelas. Ya, maksudnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, ketika Nabi menggerakkan lisannya untuk mengikuti wahyu yang diturunkan, ini kalimatnya adalah adanya tahrik di situ, adanya gerakan-gerakan lisan. Maka harus kita perhatikan hal ini. Barakallahu fikum Syekh. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أيضا من الأمور المتعلقة بشهر شعبان والأحكام أنه لا يجوز أن يصام أو يتقدم عن شهر رمضان بصيام يوم أو يومين كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاحتياط في الصيام أو غير ذلك، فلا يصام قبله بيوم أو يومين. Kemudian perkara penting yang berkaitan dengan akhir bulan Sya'ban adalah hendaknya
tidak mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari ketika di akhir bulan Sya'ban. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian, sebagaimana yang kehati-hatian yang tersebut dalam hadis, ya, bahwasanya hendaklah kita tidak berpuasa menjelang bulan Ramadan 1 sampai 2 hari, ya, untuk kehati-hatian. Ya. Nah, fadhalatul Syekh. الله يحفظكم. ألخص القول بأن شهر شعبان شهر عظيم يحرص الإنسان على الإكثار من الصيام فيه الاثنين والخميس وما تيسر له غيرها. يستعد بالتعلم للفقه الخاص بالصيام له ولأهله ولأولاده. يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي وظلم العباد، ويضبط لسانه تمهيدا لضبطه في رمضان وغير رمضان. وأزيد على ذلك بأن ينظم الإنسان وقته مبكرا وأمور بيته من طعام وشراب حتى لا يأخذ هذا وقتا طويلا في رمضان. يجتهد في ترتيب ما يمكن قبل رمضان من الاستعداد لذلك. وأزيد القول وأختم بأن يرفق بالنساء في رمضان وبالبنات في خدمة البيت والإعداد للطعام والسحور وغير ذلك. يتعاون معهم والرفق مطلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، وإذا جاءت الصلاة انصرف إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Fadhalatul Syekh menyebutkan tentang kesimpulan dari pemaparan dan nasihat yang telah disampaikan dari awal muhadharah. Yang pertama, bahwasanya seseorang berusaha untuk serius dalam mempersiapkan diri berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah dengan puasa Senin Kamis ataupun jenis-jenis puasa yang lainnya. Kemudian yang kedua juga untuk belajar, ya, mendalami fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan, mengajak keluarga untuk mendalami dan memahami tentang fikih puasa. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan jeratan kezaliman kepada sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menjadikan Ramadan dan juga sebagai keteladanan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, tidak berhenti di Ramadan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan berusaha untuk mengatur waktu supaya tidak menyita terlalu banyak waktu untuk beribadah. Ya, pengaturan untuk makanan dan minuman ini seharusnya sebaiknya diambil sejak jauh-jauh hari sebelum Ramadan, supaya ketika datang Ramadan tidak disibukkan dengan menyiapkan makanan-makanan ataupun mencari bahan-bahan untuk persiapan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah agar berlemah lembut terhadap kaum wanita, ya, dengan istri dan anak-anak perempuan, ya, mereka diajak untuk mempersiapkan makan sahur, buka puasa dan lain sebagainya, dan semakin berlemah lembut kepada mereka di bulan Ramadan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali dan senantiasa rutin membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keluarganya, dan ketika datang waktu sholat beliau segera meninggalkan pekerjaannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala muhadarati syekhina Dr. آمين. يعني فهمت من أخينا عندهم بعض الأسئلة. أظن الوقت جدا ضيق لأنه اقترب المغرب عندنا، فممكن أخذ سؤالا واحدا أو سؤالين فقط
وإن كان هنالك سؤال جاهز. Nah, baik, kami persilahkan kepada peserta kita batasi untuk satu orang dari akhwat dan satu orang dari ikhwan, dipersilahkan. Karena dekat waktu maghrib di Mamlakah, Fadilatul Syekh. Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Syekh. Amin fikum. Afwan, pertanyaan saya, Ustaz, tadi saya mengatakan bagi orang yang menyusui atau hamil itu harus dibayar mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Tetapi di sana ada pendapat lain. Yang mana lebih rajih, Ustaz? Ada yang mengatakan membayar fidyah, Ustaz ya. Nah, demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh, liman ta'adzara an as-siyam, siyam Ramadan bisabab al-haml aw ar-radha', hal arjahul aqwal, hal al-qada' aw al-fidyah aw kilahuma? Jazakumullah khairan. تقضي ولا فدية عليها. تقضي ولا فدية عليها. والله أعلم. Nah, jadi jawaban Fadilatul Syekh adalah taqdi, artinya membayar puasanya dengan berpuasa, artinya mengganti puasanya tanpa memberikan fidyah, ya, tanpa memberikan fidyah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Tip soal wahidan min talibat, barakallahu fikum. Silakan dari mahasiswi barangkali ataupun dari akhwat, satu saja karena waktu yang hampir selesai. Kalau tidak ada dari ikhwan mungkin silakan satu pertanyaan lagi. Nah, barakallahu fikum. Ruangan aktafi di silakan Syekh Ahmad. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyikapi kan kadang di negeri kita Indonesia perbedaan penentuan awal Ramadan. Ini sikap kita bagaimana? Ya, Syekh. Ya, syukran. Nah, barakallahu fikum. Syekh Ahmad, fadilatul Syekh, ma alladhi yanbaghi an yaf'alahu asy-sya'b fi awal Ramadan, fi tasbiti awal Ramadan, hal yattabi'u al-hukumah Indonesia atau yattabi' ru'yat mamlakah atau ghairuha? إذا كان الإنسان في بلد ما، سواء كان بلده أو غير بلده، يصوم مع البلد التي هو فيها. أنت في إندونيسيا، كنت إندونيسيا أو غير إندونيسي، تصوم مع أهل إندونيسيا. كنت في السعودية، تصوم مع أهل السعودية، وهكذا. أما إنسان يكون في بلد ما من غير أهلها، أنا مغربي مثلا، أقول أصوم مع المغرب، هذا سعودي يصوم مع السعودية، هذا هندي يصوم مع الهند. الإسلام دين عظيم يحث على جمع الكلمة، وأمر اجتماع الكلمة والوحدة أمر عظيم، فلا أقل من أن يصوم الناس جميعا في البلدة الواحدة وفق ما تقرر عندهم من الهيئة الخاصة في تحديد ما يتعلق بالصيام، ونسأل الله القبول. Ahsanallahu ilaikum. Jawaban dari Fadilatul Syekh adalah bahwasanya orang yang tinggal di suatu negeri, maka dia mengikuti keputusan dari pemerintah yang ada di mana dia tinggal. Ya. Misalnya kita orang Indonesia dan tinggal di Indonesia, maka mengikuti keputusan dari negeri yang sedang kita tinggali. Dan begitu juga, semisal kita
tinggal di negeri orang lain, meskipun kita warga negara Indonesia tapi sedang ada di negeri lain, maka kita mengikuti keputusan yang diputuskan untuk penentuan awal Ramadan di negeri yang sedang kita bersafar kepadanya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidaklah disifati dengan ini orang Maghrib, ini orang Hindi, ini orang negara mana dan lain sebagainya, akan tapi Islam adalah agama yang satu yang tidak membedakan hal yang lainnya, tetapi penentuan awal Ramadan adalah mengikuti bagaimana seseorang tinggal di waktu tersebut. Barakallahu fikum atas kehadiran semuanya yang telah menyempatkan waktunya, wa jazakumullahu khairan ila fadilati syekhina doktor. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. اللهم امين واليكم وجزاكم الله خير على الترجمه واسال الله عز وجل ان يكتب لكم وللاخوه جميعا الاجور Amin. وان يبلغنا رمضان ويتقبله منا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وشكرا شيخ مروان وللجميع. وإياكم ما شاء الله. Alhamdulillah. الله يحفظكم ويبارك. شكرا الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita sudah menyimak pemaparan